So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Juli tahun 2025 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak bulan Juli ini. Nah, nanti link pembelian kalian bisa cek aja keranjang yang ada di pojok sini atau link yang ada di deskripsi video ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan Juli ini kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Rekomendasinya ini ada dua ya. Pertama ada Itel A50 yang harga termurahnya ini ada di Rp948.000. Buat chipset dia pakai Unisoc T603, storage ada di 3/64 GB, baterai 5000 mAh yang udah pakai colokan Type-C. Ini cocok nih buat kalian yang budget terbatas. Yang kedua ada Tecno Spark Go 1. Harganya ini ada di Rp949.000. Buat chipset dia pakai Unisoc T615, storage-nya harga termurahnya ini ada di 4/64 GB, layarnya udah 120Hz, baterainya 5000 mAh, ngecas 15 watt dan udah stereo speaker serta punya IP rating juga IP54. Dari keduanya sih aku lebih suka sama Tecno Spark Go 1 ya, yang punya chipset lebih kencang, RAM lebih gede dengan harga yang cuma beda 1000 perak. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasinya kali ini ada 5. Yang pertama itu ada Samsung Galaxy A06 LTE. Harganya ini pas aku cek ada di Rp1.125.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85, layarnya cakep yang ukurannya 6,7 inci, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Yang kedua ada Infinix Smart 9. Harga HP ini ada di Rp1.137.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G81, storage-nya ada di 3/64 GB, layarnya udah 120Hz, baterai ada di 5000 mAh, punya fitur anti cipratan air dan speakernya ini udah stereo. Yang ketiga ada Redmi A5. Buat harga sendiri ada di Rp1.159.000. Buat chipset ini pakai Unisoc T7250. Terus desainnya cakep, buat HP sejutaan, layarnya udah 120Hz, baterai 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Yang keempat ini ada Itel P55 5G. Buat harga termurahnya ada di Rp1.249.000. Desainnya ini cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai Dimensity 6080, storage-nya lagi di 6128 GB, layarnya 90Hz dan baterainya ini juga gede di 5000 mAh. Terus yang kelima ini ada Itel P65. Buat harga termurahnya ada di Rp1.348.000. Di paket pembelian ini ada charging case ya, desainnya cakep, terus performanya juga lumayan oke pakai Unisoc T615 dengan storage yang ada di 8/128 GB. Kalau dari kelimanya aku tuh paling suka sama Itel P55 5G ya. Tentu aja karena dia udah 5G dan performanya yang udah lumayan kenceng. Oke, next kalau buat kelas harga 1 jutaan besar atau dari 1,5 sampai di bawah 2 juta, rekomendasinya kali ini ada dua. Pertama ada Infinix Hot 50. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp1.699.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, storage-nya lega di 8128 GB, layarnya udah 120Hz, terus baterai 5000 mAh dan punya speed ngecas di 18 watt. Dan yang kedua ini ada Itel RS4. Harganya ini ada di Rp1.699.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya super lega di 828 GB, layar 120Hz, udah super gyro hardware dan udah cukup enak nih buat diajak main game. Kalau dari keduanya sih aku lebih prefer sama Itel RS4 ya. Spek dari keduanya itu hampir mirip, cuma Itel RS4 ini unggul di fast charging 45 watt yang jauh lebih kencang. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau dari 2 juta sampai di bawah 2,5 juta, rekomendasinya ini ada 5. Pertama ada Itel S25 Ultra. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.048.000. Chipsetnya pakai Unisoc T620, storage lagi di 8128 GB, layarnya curve AMOLED 120Hz yang punya baterai 5000 mAh. Yang kedua ini ada Samsung Galaxy A06 5G. Buat harganya ini ada di Rp2.049.000. Chipsetnya pakai Dimensity 6300 yang lumayan kencang, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Terus yang ketiga ada Tecno Pova 7. Buat harga sendiri ada di Rp2.198.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, storage-nya 8128 GB, baterainya badak 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat yang keempat ini ada Moto G45. Buat harganya ada di Rp2.199.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 6S Gen 3. Layarnya biasa aja sih, pakai IPS yang resolusinya HD+, tapi HP ini tuh menang di kamera yang hasilnya lumayan cakep. Dan yang terakhir ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.369.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G100, layarnya lengkung AMOLED 120Hz, storage-nya lagi di 8/256 GB, baterai 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 33 watt. Kalau dari kelimanya, aku tuh lebih suka sama Infinix Hot 50 Pro Plus ya. Selain performanya yang udah cukup oke, desainnya ini juga kelihatan mewah dan bisa jadi nilai plusnya.
Lanjut buat harga 2 jutaan besar atau dari rentang harga 2,5 jutaan sampai di bawah 3 juta, rekomendasinya ini ada 5. Yang pertama ini ada Samsung Galaxy A16. Buat harganya sendiri ada di Rp2.545.000. Buat chipset dia pakai MediaTek Helio G99. Baterainya ini 5000 mAh, speed ngecas 25 watt, terus buat layar pakai AMOLED 90Hz dan kameranya ini ada kamera utama dan ultrawide yang hasilnya cakep. Yang kedua ini ada Infinix Note 50X 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp2.539.000. Buat chipset dia pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar ini IPS 120Hz dan kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel. Yang ketiga ini ada Infinix Note 50. Buat harganya dia ada di Rp2.615.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, storage lega, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 45 watt dan ada wireless charging 30 watt. Terus buat layar ini AMOLED 144Hz ya dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel OIS. Yang keempat ada Tecno Camon 40. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.649.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 45 watt, layar AMOLED 120Hz, kamera 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Dan yang terakhir ada Poco M7 Pro 5G. Buat harganya sendiri dia ada di Rp2.799.000. Buat chipset ini pakai MediaTek Dimensity 7025 Ultra, baterainya 5110 mAh, layar AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS. Dari kelimanya aku tuh lebih suka sama Infinix Note 50X 5G ya. Tentu aja karena chipsetnya yang udah 5G dan kencang juga. Terus desainnya ini cukup kelihatan mewah buat ukuran HP 2 jutaan. Oke, lanjut buat harga 3 jutaan kecil atau dari harga 3 juta pas sampai 3,5 juta. Rekomendasinya ada 3. Pertama ada Infinix Note 50S 5G. Buat harganya ini ada di Rp3.049.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar ini curve AMOLED yang refresh rate-nya ada di 144Hz. Terus buat kamera ini resolusinya 64 megapiksel. Yang kedua ini ada Infinix Note 50 Pro. Buat harganya ada di Rp3.149.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecas kencang 90 watt, wireless charging 30 watt, layarnya AMOLED 144Hz serta punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS dan ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Dan yang ketiga ini ada Redmi Note 14 5G. Buat harganya sendiri ini ada di Rp3.199.000. Chipsetnya dia pakai Dimensity 7025, storage-nya ada di 8/256 GB, layar AMOLED 120Hz, kamera 108 megapiksel ber-OIS dan baterainya 5110 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Kalau dari ketiganya aku tuh paling suka sama Infinix Note 50S 5G ya. Desainnya mewah, performanya ngebut, baterai kencang yang bisa jadi alasan lah dia HP terbaik di kelas ini. Lanjut buat harga 3 jutaan besar atau dari rentang harga 3,5 juta sampai di bawah 4 juta, rekomendasinya ini ada 4. Yang pertama ini ada Poco X7. Buat harganya sendiri ini ada di Rp3.510.000. Chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultra, baterainya 5110 mAh, speed ngecas 45 watt, kamera 50 megapiksel ber-OIS dan punya layar AMOLED 120Hz. Lanjut yang kedua ini ada iQOO Z10. Buat harganya sendiri ada di Rp3.599.000. Buat chipset ini pakai Snapdragon 7S Gen 3. Baterainya super badak ada di 7300 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Kalau buat layar ini AMOLED 120Hz dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel yang udah ber-OIS. Yang ketiga ini ada Infinix GT 30 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp3.814.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Baterainya 5500 mAh, speed ngecas 45 watt, ada fitur air trigger buat yang doyan main game. Terus layarnya ini juga mantap yang panelnya AMOLED dan refresh rate-nya ini 144Hz. Dan yang keempat ini ada Redmi Note 14 Pro 5G. Buat harganya sendiri ini ada di Rp3.899.000. Chipset ini pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Storage-nya ada di 8/256 GB, baterainya 5110 mAh, terus layarnya ini AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 200 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Kalau dari keempatnya aku tuh paling suka sama iQOO Z10 ya, performanya itu cukup kencang, baterainya badak dan ngecasnya juga kencang. Tapi kalau kalian doyan banget main game, aku saranin ambil Infinix GT 30 Pro yang punya performa lebih ganas buat HP 3 jutaan.
Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ini ada 3. Pertama ini ada Tecno Camon 40 Pro 5G. Buat harga termurahnya ini ada di Rp4.299.000. Sebenarnya HP ini itu harganya ada di 3,5 jutaan ya. Cuma karena saking bagusnya sampai goib yang harganya ini jadi nggak kekontrol. Tapi tenang, di harga 4 jutaannya dia juga masih cukup bagus ya dan bisa ngelawan lah. Buat chipset dia pakai MediaTek Dimensity 7300, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang jadi keunggulan HP ini itu ada di kameranya yang resolusinya 50 megapiksel ber-OIS yang pakai sensor Sony. Yang kedua ini ada Samsung Galaxy A36. Buat harganya sendiri ada di Rp4.548.000. Chipset ini pakai Snapdragon 6 Gen 3. Baterainya ini 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar dia Super AMOLED 120Hz dan buat kamera ini 50 megapiksel OIS yang hasilnya cakep ya buat kelas mid-range. Dan yang ketiga ini ada Poco X7 Pro. Buat harganya sendiri ini ada di Rp4.799.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 8400 Ultra, storage-nya ada di 12/512 GB, terus baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat layar dia AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS. Kalau dari ketiganya aku tuh paling suka sama Poco X7 Pro ya. Selain performanya yang lebih kencang dan storage yang lebih gede, HP ini tuh juga punya spek lain yang unggul hampir di segala sisi. Oke, lanjut buat harga 5 jutaan, rekomendasinya ini ada 4. Yang pertama ada Motorola Edge 60 Fusion. Buat harganya sendiri ada di Rp5.299.000. Chipset ini pakai MediaTek Dimensity 7400, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 68 watt. Buat layar panelnya POLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS dan 13 megapiksel buat ultrawide-nya. Yang kedua ada iQOO Neo 10. Buat harganya sendiri ada di Rp5.599.000. Buat chipset ini kencang pakai Snapdragon 8S Gen 4. Baterainya 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Buat layar ini panelnya AMOLED 144Hz dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel ber-OIS dan ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Yang ketiga ini ada Samsung Galaxy A56. Buat harganya sendiri ada di Rp5.649.000. Chipsetnya pakai Exynos 1580. Baterainya 5000 mAh, speed ngecas ada di 45 watt. Terus buat layar AMOLED 120Hz yang punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS plus ultrawide 12 megapiksel. Dan yang keempat ini ada Poco F7. Buat harganya sendiri ada di Rp5.798.000. Buat chipset dia pakai Snapdragon 8S Gen 4. Baterainya 6500 mAh, speed ngecas 90 watt, layar AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS plus kamera ultrawide 8 megapiksel. Kalau dari keempatnya, aku tuh lebih suka sama iQOO Neo 10 ya. Secara spek itu mirip sama Poco F7, tapi punya harga yang relatif lebih murah dan dapetin layar 144Hz, baterai lebih badak di 7000 mAh dan ngecasnya juga lebih kencang di 120 watt. Lanjut kalau buat harga 6 jutaan, rekomendasinya ini ada 2. Pertama ada Xiaomi 14T. Buat harganya ini ada di Rp5.999.000 atau anggap aja 6 juta. Chipsetnya kencang pakai Dimensity 8300 Ultra. Baterainya 5000 mAh, speed ngecas 67 watt, storage-nya lega, layarnya cakep AMOLED 144Hz dan kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel OIS buat utama, 12 megapiksel buat ultrawide dan 50 megapiksel lagi buat telenya. Yang kedua ada Vivo V50. Buat harganya sendiri ada di 6 juta pas juga. Chipsetnya pakai Snapdragon 7 Gen 3. Storage-nya ada di 8/256 GB. Terus baterainya gede 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat kamera ini cakep ya. 50 megapiksel buat kamera utama dan 50 megapiksel buat kamera ultrawide-nya. Kalau dari kamera cakep, aku lebih pilih Vivo V50. Tapi kalau dari segala sisi yang cakep, Xiaomi 14T jelas pilihan yang paling valid buat harga segini. Next, buat harga 7 jutaan, rekomendasinya ini ada 3. Pertama ada Samsung Galaxy S24 FE. Buat harganya ini ada di 7 juta pas. Chipset ini pakai Exynos 2400E. Storage-nya ada di 8128. Layarnya Dynamic AMOLED 2X yang refresh rate-nya ada di 120Hz. Terus buat kameranya resolusinya 50 megapiksel OIS buat utama, 12 megapiksel buat ultrawide dan 8 megapiksel OIS buat telenya. Yang kedua ada Zenfone 11 Ultra. Buat harganya sendiri ada di Rp7.289.000. HP ini turun harga hampir sejutaan ya. Buat chipset ini udah super kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3. Storage-nya lega di 12/256 GB. Baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 65 watt. Dan yang ketiga ini ada Poco F7 Pro. Buat harganya sendiri ini ada di Rp7.499.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 3. Storage-nya lega, baterainya gede di 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Layarnya AMOLED 120Hz yang resolusinya 2K. Dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel ber-OIS. Nah, kalau dari ketiganya, aku tuh lebih suka Samsung Galaxy S24 FE ya. Di atas kertas, spek dari Zenfone 11 Ultra dan Poco F7 Pro ini menang hampir di segala sisi. Cuma feel flagship S24 FE serta UI dan jaminan update yang panjang bikin aku lebih prefer ini ketimbang yang lainnya.
Lanjut buat harga 8 jutaan, rekomendasinya ini cuma satu aja, yaitu Xiaomi 14T Pro yang harganya saat ini ada di Rp8.499.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 9300 Plus. Ini chipset flagship dari MediaTek yang kenceng banget ya. Storage-nya ini juga super lega di 12/256 GB. Terus buat layar AMOLED 144Hz, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 Watt. Sementara itu buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel OIS buat utama, 12 megapiksel buat ultrawide dan 50 megapiksel buat tele. Lanjut buat harga 9 jutaan, rekomendasinya ini ada dua. Pertama ada iQOO 13 yang harganya ini ada di Rp9.499.000. Chipset ini pakai Snapdragon 8 Elite, storage-nya gede di 12/256 GB, baterai super badak 6120 mAh dengan speed ngecasnya ada di 120 Watt. Layarnya ini LTPO AMOLED 144Hz dan kameranya ini trio 50 megapiksel. Terus yang kedua ada HP yang banyak dinyinyirin nih, tapi sebenarnya bagus, yaitu Poco F7 Ultra. Harganya ini ada di Rp9.743.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite, baterainya 5300 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 Watt. Terus buat layar ini AMOLED 120Hz dan kameranya ini 50+50+32 megapiksel. Ya dari spek yang dikasih HP ini sebenarnya udah bagus, cuma sayang head to headnya itu sama iQOO 13 jadi HP ini kelihatan jelek. Kalau 10 juta ke atas ini ada Xiaomi 15 yang harganya ada di Rp11.999.000. Chipset ini kencang pakai Snapdragon 8 Elite, bodinya mungil, baterainya lumayan gede buat ukurannya yaitu 5240 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 Watt. Layarnya ini LTPO AMOLED 120Hz dan kameranya ini trio 50 megapiksel yang udah mumpuni. Terus ada Vivo X200 yang harganya ini ada di Rp11.814.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 9400, storage-nya lega, baterainya gede 5800 mAh, speed ngecas 90 Watt, desain curve, layar AMOLED 120Hz dan kameranya trio 50 megapiksel yang hasilnya cakep banget. Habis itu ada Oppo Find X8 yang harganya ini ada di Rp13.054.000. Ini juga HP yang bagus ya. Chipsetnya pakai Dimensity 9400, baterainya punya kapasitas 5630 mAh, speed ngecas 80 Watt, desainnya cakep, flat dan kerasa mewah. Layarnya 1.5K AMOLED 120Hz dan kameranya ini punya setup trio 50 megapiksel. Terus ada Samsung Galaxy S25 series, ada S25 reguler dan plus yang masing-masing harganya ada di 13-14 jutaan untuk storage terendahnya. Kedua HP ini tuh opsi yang oke ya buat yang mau punya HP Samsung flagship tapi nggak butuh fitur istimewa kayak S Pen. Ini udah powerful, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite, cuma sayang baterainya nggak terlalu gede di saat brand-brand Cina udah bisa bikin baterai gede dengan bodi yang compact. Cuma keunggulan mutlaknya ini ada di Galaxy AI, Samsung DeX dan dukungan software sampai 7 tahun yang susah dilawan brand lain. Terus ada HP-HP monster nih dari tiap brand, mulai dari Vivo dengan Vivo X200 Pro. Harganya ini ada di Rp16.769.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 9400, baterainya gede 6000 mAh, speed ngecas kencang 90 Watt, sama yang paling aku impress ini ada di hasil jepretannya yang nggak pernah ngecewain. Ada juga Xiaomi 15 Ultra, buat harganya ini ada di 17 juta ya. Ini juga HP yang monster dari Xiaomi yang pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Buat baterai ada di 5410 mAh, speed ngecas 90 Watt dan punya setup kamera yang juga cukup ngeri. Sama yang terakhir ini ada flagship Samsung yaitu Samsung Galaxy S25 Ultra. Buat harganya ini ada di Rp17.249.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 45 Watt. Fitur eksklusifnya tentu aja adanya S Pen yang kepake banget buat sebagian orang yang suka nyatet-nyatet atau nulis-nulis secara cepat di smartphone. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Juli tahun 2025 ini. Kalau ada yang nggak masuk, mungkin kuliah sore kelewat, atau belum pernah pegang HP-nya, atau mungkin menurut pendapat pribadi itu HP kurang layak ya buat masuk ke rekomendasi ini. Jadi kalian bisa tulis tuh, apa HP yang menurut kalian ada versi kalian di kolom komen yang ada di bawah. Seperti biasa, buat link pembelian kalian bisa klik aja keranjang yang ada di sini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.